sejati. Kali ini tuh aku ngajak kalian staycation santuy di Jogja. Tapi bukan di tempat biasa, kita ke Hotel Queen of the South. Nama boleh kayak kerajaan, tapi vibe-nya raja banget. Oke, petualangan dimulai. Masuk ke area Hotel Queen of the South ini tuh agak-agak berasa kayak masuk ke lokasi syuting Transformers gitu. Kenapa? Karena masih dalam proses pembangunan. So, anggap aja ini tuh debu-debu romantis yang berterbangan. Pas masuk lobi langsung terasa angin laut dan semilir vibes liburan banget. Hotel ini tuh terletak di atas tebing kawasan pantai Parangtritis. Lokasinya sangat strategis banget karena menghadap langsung ke Samudra Hindia. So, kamu bisa menikmati sunset dan suara-suara ombak dari kolam renang maupun dari resto. Tapi kamu harus siapin tenaga dulu karena kamu harus jalan kaki nyebrang area tengah hotel, semacam perjalanan suci menuju tempat rebahan. Tapi lumayan sih, bisa bakar kalori setelah ngemil di mobil. Jangan khawatir, jalurnya datar dan pemandangannya cakep. So, jalan pun gak terasa capek, kayak walking tour ala-ala Bali versi Jogja. Akhirnya sampai juga di kamar aku dan worth it banget. Ini tuh kamarnya bersih, luas, dan ada teras dengan view tebing. Kasur king size yang empuknya kayak pelukan mantan pas masih sayang-sayangnya. Ih, serius ini kasur gede banget, cocok buat tidur, jungkir balik, atau sekedar rebahan sambil mikir apa aku udah bahagia ya. Ini bener-bener bahagia banget aku, serius. Nah, ini di sudut kamar juga ada area pantry mini, ada teko listrik, gelas, kopi instan, cukup banget buat bikin kopi senja sambil ngadep tebing, pura-pura ngopi kayak di film Indie. Mini kulkas. Ini pas banget buat simpen-simpen jajanan kalian. Di depan kasur juga ada TV flat yang lumayan besar, bisa nonton film sambil selonjoran atau pasang musik jazz. Biar vibe staycation-nya makin berkelas. Ternyata di balkon ini tuh view-nya bukan laut, teman-teman. Meskipun nggak dapet view laut yang dramatis, view tebing ini tuh punya daya tarik tersendiri. Kayak hidup gak selalu harus wah, kadang cukup tenang aja udah bikin hati adem gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting, tempat merenung, tempat mikir hidup, dan tentu saja tempat bersih-bersih hati dan badan, kamar mandi. Aroma-aroma khas hotel bersih, seger, dan ada kesan ayo mandi, jangan males. Di bagian depan ada wastafel dengan cermin gede, cocok buat kamu yang mau skincare, touch up, atau sekedar ngaca sambil bilang aku kuat, aku bisa. Sekarang kita lanjut ke spot penting buat para fashion enthusiast atau buat kamu yang bawa baju satu koper tapi nginepnya cuma semalam doang. Yes, ini dia wardrobe area. Lemarinya modelnya simple. Ada beberapa gantungan baju yang siap menampung outfit kamu, yang mulai dari formal sampai outfit tidur. Bayangin bangun tidur langsung lihat laut lepas. Ini tuh bukan hotel, ini tuh surga mini di Jogja. Queen of the South tuh letaknya deket banget sama Parangtritis. So, view-nya pantai, ombak, dan suara angin laut yang bisikin, kapan kamu move on? Meskipun pas masuk hotelnya tuh agak seru-seru menegangkan gitu, kayak petualangan mini, semua terbayar lunas begitu kamu lihat view laut dari hotel ini. Wih, worth it banget.
Lokasi breakfastnya tuh ada di area utama hotel, desainnya semi outdoor, jadi sambil makan bisa sekalian dengerin suara angin laut dan mungkin suara-suara burung yang ikut bernyanyi bareng sarapan. Pilihan makanannya tuh nggak terlalu banyak tapi cukup lengkap, ada nasi goreng, mie goreng, telur, sosis, roti, bubur, dan tentu saja kopi dan teh yang setia menemani pagi kita. Sarapan di hotel ini tuh emang bukan cuma soal makanannya, tapi soal suasana. Sambil nyendok makanan bisa mikir masa depan, sambil minum teh bisa mikirin mau balik lagi kapan. Yang bikin spesial dari sarapan di sini tuh view-nya. Sambil makan kamu bisa langsung lihat hamparan laut lepas. Ini tuh bukan sekedar sarapan, ini brunch with a view versi Jogja. Dan buat keluarga tuh enak banget, anak bisa langsung main air habis sarapan, sementara orang tuanya ngopi santai sambil mikir, andai liburan bisa tiap minggu ya. Tujuan yang paling masuk akal kalau nginep di sini tuh Oblique Sea View yang lagi viral. Jalan menuju Oblique Sea View ini tuh nggak jauh tapi agak menanjak karena lokasinya di atas bukit. So siap-siap dengkul sedikit mikir dan motor agak ngos-ngosan. Dan kalau kalian datang pas jam 5 sore ke atas tuh sunset langsung dari atas tebing, angin sepoi, langit jingga, dan suara ombak di kejauhan. Bener-bener vibes healing 100% no debat. Di sini tuh tempat nongkrong paling vibes se-Jogja. Bagian atas view city lake-nya malam-malam tuh, waduh, bikin pengen ngajak kamu kencan. Tapi enggak deh, cukup ngajak temen aja ya biar aman. Di sini bisa nongkrong sambil ngopi cantik, ada banyak banget spot foto estetik buat update Instagram, biar nggak dibilang lost kontak, pemandangannya yang luar biasa. Dan tentu aja kalau ke Jogja tuh belum lengkap kalau kalian belum jalan-jalan di Parangtritis, tempat legenda Nyi Roro Kidul. Ini sekarang makin kece banget, sumpah. Di sini aku merenung sambil bertanya di dalam hati, kapan aku balik sini lagi ya. Parangtritis ini tuh punya ciri khas ombak yang gede, pantai luas, dan angin yang bisa nyapu semua keraguan hidup. Sambil nyetir kiri kanan tuh view-nya keren banget, laut lepas di kejauhan, langit biru, dan angin pantai yang nyapa lembut. Rasanya kayak lagi konvoi ke ujung dunia. Way oh way. Dan of course jeep ini juga cocok banget buat foto-foto, duduk di kap atas sambil lihat laut. Konten auto estetik, followers auto nambah. So, Queen of the South, Oblique Hills, dan Parangtritis tuh kombinasi healing yang estetik dan sedikit drama kehidupan. Kalau kalian ke Jogja wajib banget cobain rute ini. Makasih banget buat kalian yang udah setia nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di trip berikutnya. Bye-bye.